Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi jundus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ibu serta Bapak sekalian yang saya hormati, yang senantiasa dirahmati Allah, alhamdulillah. Sampai pagi hari ini Allah masih memberikan limpahan rahmat pada kita. Terutama kita masih dalam keadaan beragama Islam, beriman, dan diberikan kenikmatan-kenikmatan yang tidak terhitung jumlahnya. Termasuk sehat walafiat, dimudahkan untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga semuanya itu benar-benar akan menjadikan kita bahagia dunia sampai akhirat kelak. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Marilah kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bapak yang saya hormati, seperti yang kita sepakati kemarin hari Rabu yang lalu, pagi ini yang kita bahas yaitu halaman 16, 17, dan 18 atau bab atau masalah 14, 15 itu. Jadi kalau lihat babnya nomor 14 dan 14, Alkitab sudah berubah. Terus satunya lagi bukti adanya perubahan terhadap firman Allah. Jadi dua masalah ini kita kaji pada pagi hari ini. Berbicara Alkitab. Jadi Alkitab itu kitab yang diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran. Maka kalau orang-orang mengatakan ini adalah Injil, gitu biasanya ya. Injil biasanya. Orang Nasrani bawa ini ke gereja biasanya dikatakan orang Nasrani bawa Injil. Ternyata ini bukan Injil, ini Alkitab, gitu ya. Nah, Alkitab itu dua bagian, yang di depan itu Perjanjian Lama. Jadi memang yang di depan itu Perjanjian Lama. Jadi ada dua bagian dalam Alkitab ini. Jadi kalau orang menyebut Injil itu sungguhnya hanya satu bagian saja, gitu ya. Jadi Alkitab ini ya, yang bagian depan ini Perjanjian Lama, ya. Perjanjian Lama ini berisi Taurat, Zabur, dan kitab para nabi, gitu ya. Ada ya ini Perjanjian Lama. Ya. Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu berisi Taurat, Zabur, dan kitab para nabi. Adapun di bagian belakang Perjanjian Baru. Perjanjian Baru ya. Nah, Perjanjian Baru inilah Injil itu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa atau kepada Yesus. Baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dijadikan satu, namanya Alkitab. Nah, jadi Alkitab itu kumpulan dari kitab-kitab tadi itu, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kadang-kadang, tapi ini sudah lama, tidak melihat saya. Kadang-kadang itu ada orang-orang Nasrani itu membawa kitab kecil, warna hijau, kecil itu Perjanjian Baru saja disebarkan ke rumah-rumah orang Islam, ke rumah-rumah penduduk. Pak, ini berita gembira atau kabar gembira. Memang Injil itu diterjemahkan sebagai kabar gembira. Jadi mereka tidak pernah memberikan menggratiskan Perjanjian Lama, ketebelan. Jadi yang dibagi-bagikan ke masyarakat itu biasanya Perjanjian Baru. Dan itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa atau kepada Yesus. Tapi kenyataannya tidak demikian ya.
Sebenarnya di Perjanjian Baru pun juga ada yang banyak sama dengan Quran. Iya. Iya, ya, iya. 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 Iya, jadi makanya, jadi masyarakat kan sudah terlanjur menyebut ini Injil. Ya, Injil. Iya. Itu. Iya. Jadi kalau kita berkata Injil, nah, Injil yang sebenarnya sudah ada. Nah, jadi Injil yang sebenarnya itu sudah tidak ada. Artinya Injil sebenarnya itu Injil yang difirmankan oleh Allah kepada Nabi Isa itu sudah tidak ada. Adapun kalau ini katakan Injil, ya ini Injil yang sudah tidak sesuai dengan itu, ya. Makanya di sini saya pakai judul, ya, Alkitab sudah berubah. Ya. Artinya sudah tidak sesuai dengan firman Allah yang diberikan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Daud, juga kepada Nabi Isa atau Yesus. Tidak sesuai. Tempo hari saya bawakan buku, sudah dibacakan itu, ya. Menurut pakar, ya, Kristen. Jadi Profesor Doktor siapa kemarin yang dibantu oleh 74 tokoh-tokoh Kristen setelah melakukan riset, maka kemudian disimpulkan Alkitab ini hanya 18% yang wahyu firman Allah. Ingat saya sampaikan itu, ya. Itu malah ingat saya minta tolong dibacakan Pak Samsul. Orang Kristen. Ya, justru di bukunya itu Yahya Waloni itu. Iya. Jadi saya catat, ya, apa sih kalau ngomong begitu tanpa menunjukkan bukti, kalau ada orang tanya nanti dikira fitnah. Sehingga buku itu saya catat, saya temukan di 2 buku. Satu di bukunya Bu Irene, ya, Waspadai Kristenisasi di Indonesia. Tapi ini kalimatnya singkat, saya kurang puas. Di situ hanya disebutkan Alkitab ini tidak lebih dari 18% firman Allah. Tapi tidak diuraikan apa-apa. Tidak lebih dari 18% firman Allah. Itu di bukunya Bu Irene yang judulnya 18% dari isi kitab ini seluruhnya. Iya, itu. Adapun buku yang ditulis oleh Yahya Waloni diterangkan, yaitu judulnya Iman Sang Pendeta. Islam meruntuhkan iman sang pendeta, judul bukunya. Islam meruntuhkan iman sang pendeta. Nah, di situ keterangannya menyebut seorang profesor doktor siapa kemarin itu, lalu dibantu oleh 74 orang tokoh-tokoh Kristen melakukan riset. Hasilnya ternyata Alkitab ini, isi Alkitab ini hanya 18% yang firman Allah. Selebihnya itu berarti bukan firman Allah. Memang yang ngeri sekali kalau kita melihat itu. Dan yang ngomong bukan orang Islam loh ini. Walaupun Yahya Waloni itu dulunya, sekarang Islam, tapi dulunya adalah Nasrani. Baik, kita bersyukur punya kitab suci, yang kitab suci kita itu dijamin dari Allah. Dijamin tidak akan ada perubahan. Dijamin tidak akan bisa ditiru oleh siapapun. Jaminan itu. Ya, tinggal kita sekarang. Baik, kembali kepada lembaran itu, halaman 16. Alkitab sudah berubah. Seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, Bapak. Berangkat dari ayat Al-Quran, kita lalu menjadikan ayat itu sebagai peluru. Itu ya istilah saya. Quran itu ke dalam. Quran itu ke dalam untuk lebih menguatkan keyakinan kita tentang kebenaran agama Islam. Jadi dengan mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, keyakinan kita terhadap kebenaran Islam harus semakin kuat. Itu manfaat Al-Quran ke dalam. Keluar, saya istilahkan sebagai peluru. Sebagai peluru. Apa maksudnya? Dengan ayat Al-Quran yang kita baca itu, kita pakai nembak. Nah, tembakannya harus tepat sasaran, gitu loh. Kita punya peluru gak digawe nembak lah, emane-emane disimpen ya. Emane-emane. Maka dengan kita punya peluru itu kita manfaatkan untuk menembak lawan.
Nah, sekarang yang lagi heboh itu Markus ayat 16, pasal 16. Iya, Markus terakhir itu ya. Pergilah ke seluruh. Yesus sebagai Tuhan. Iya. Bila kamu makan racun, minum racun tidak akan bawa maut. Iya. Ibu bapak, saya tidak akan bawa celaka. Iya. Saya ingat waktu itu ya, tahun 78 ingat saya dialog di Rungkut Barata. Waktu itu ada masjid masih jelek, Al Muslimun. Rungkut Barata, sebelahnya mukanya Rungkut Barata itu ada seorang hakim pengadilan tinggi, Pak Mahmud. Teman sama-sama yang menekuni dunia kristologi. Ceritanya Pak Mahmud itu didatangi oleh seseorang Kristen, lalu Pak Mahmud kewalahan. Lalu Pak Mahmud melapor ke Pak Abdullah Wasian, tokoh kristologi ya. Tidak sekedar nasional, Pak Abdullah Wasian ini sebelum nama Ahmad Deedat muncul gitu. Lalu Pak Wasian memberikan rekomendasi kepada Pak Mahmud. Kata Pak Wasian, saya sibuk, saya akan keluar pulau. Maka kamu datang aja ke rumahnya Pak Wadil. Itu ceritanya. Lalu Pak Mahmud ke rumah saya belum kenal waktu itu. Akhirnya Pak Mahmud ke rumah saya cerita, Pak Wadil, saya dari Pak Abdul Wasian, ada keperluan ini loh, gimana? Saya bilang siap. Kapan ketemu? Akhirnya ditentukan waktunya, 4 orang. 1, peranaan Belanda, James Brouwer. Tapi dia lancar bahasa Indonesia ya. 1. Yang kedua sarjana teologi dari Solo. Yang ketiga pendeta dari Ngagel. Yang keempat Jawa murtad. Jawa murtad. 4 orang ya. Jadi saya menghadapi 4 orang di rumahnya Pak Mahmud itu. Maka 1 diantaranya saya kemukakan pertama ya ayat itu. Saya bilang, Tuan-tuan, saya orang Islam mengamalkan Al-Quran secara konsekuen, saya akan bahagia dunia sampai akhirat. Itu kalimat yang saya sampaikan. Ibu bapak harus yakin, mengamalkan isi Al-Quran secara konsekuen, bahagia dunia sampai akhirat. Jangan tidak yakin, iya tah, aku ngamal Al-Quran kok segini. Harus yakin. Waalaikumsalam. Mengamalkan Al-Quran secara konsekuen, artinya sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah ini, pasti bahagia dunia sampai akhirat. Terus saya bilang, tuan-tuan mengamalkan kitabnya, mati, saya bilang. Jadi kalau tuan-tuan mengamalkan kitab ini mati, langsung saya ditantang, tunjukkan alasan saudara mengatakan kalau saya mengamalkan ini mati. Saya dikatakan saya sudah digertak, seperti Pak Domo gertak dulu itu. Jangan asmo, ojo asal, dulu kan gitu. Maka saya bilang, saya minta untuk menunjuk Markus tadi. Markus pasal terakhir itu ya. Pak, tadi kenapa mati Pak? Kalau ditanya racun, iya, makanya kita kan harus menunjukkan bukti. Jadi saya mengatakan kalau tuan-tuan mengamalkan kitabnya kan mati. Nah, saya lalu ditantang. Mulai dari ayat 15 ini aja Pak. Agak panjang sedikit tapi biar komplit. Ini termasuk ayat yang dirubah dulu. Ye, monggo. Ayat 15. Markus ayat 15. Ya, pasal 16 ayat 15 ya. Lalu dia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah ya. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Stop. Ini sudah ayat perubahan. Jadi kalau tema kita yang kita kaji saat ini, Alkitab sudah berubah, ayat ini sudah perubahan. Artinya perubahan yang mana? Yesus itu berkata kepada murid-muridnya, ya, jangan kamu masuk ke negeri orang kafir, jangan kamu masuk ke negeri orang Samaria.
Tapi masuklah kamu ke domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Jadi nurut Yesus, ya, kepada murid-muridnya jelas. Murid-muridnya hanya diperintahkan kepada Bani Israel. Lalu di sini, nah, iya di sini Yesus. Ia berkata, ya, pergilah kamu ke penjuru dunia. Ini perubahan. Ini bukan ucapannya Yesus. Ya, nah, satu, ke seluruh dunia. Yang kedua, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Saya bilang pada 4 orang itu, tuan-tuan, makhluk itu tidak hanya manusia saja. Saya punya kucing, coba kasih berita tentang Injil, nggak pancet ngeong-ngeong. Jadi ini ayat kebablasan, ya, satu. Baik, tidak usah kita persoalkan terlalu dalam. Lanjut, tanda-tanda ini. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Itulah keyakinan Kristen. Siapa yang percaya? Percaya kepada siapa? Percaya pada Yesus sebagai Tuhan. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang mati di kayu salib. Percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Surga. Benar. Disinilah banyak orang kepencut di situ. Hanya sekedar saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah mati di kayu salib. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Surga. Surga. Enak itu memang. Lanjut, yang tidak percaya. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tetapi siapa yang tidak percaya, termasuk saya dan penjenengan, tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya dan penjenengan tidak percaya bahwa Yesus mati di kayu salib. Saya dan penjenengan tidak percaya bahwa Yesus itu mati untuk menebus dosa. Berarti saya dan penjenengan ini menurut orang Kristen calon neraka. Itu sudah harga mati, Bapak. Iya. Dosa manusia. Siapa yang percaya pasti diselamatkan. Artinya dijamin surga. Adapun yang tidak percaya pasti dihukum. Artinya menjadi penghuni neraka. Itu harga mati buat mereka. Ya, tetapi kita tidak mempersoalkan, biar itu hak mereka kok. Itu hak mereka. Nah, setelahnya itu ayat berikutnya menerangkan tanda-tanda orang yang percaya, tanda-tanda orang yang beriman. Lanjut, Bapak. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Kalau Al-Quran, tanda orang iman itu kan macam-macam. Di Al-Baqarah itu misalkan, ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum, dan seterusnya. Semua tanda-tanda orang beriman dalam Al-Quran bisa dikerjakan. Dan justru harus dikerjakan kalau ingin disebut orang yang beriman. Percaya pada hal gaib harus, sholat harus, berinfak harus, dan seterusnya. Itulah tanda iman menurut Al-Quran. Sekarang tanda iman menurut Alkitab, ya, satu. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Satu. Jadi kalau ada siswa-siswa kesurupan seperti akhir-akhir ini, celukna wong Kristen, biar diusir setan nih. Itu ya. Ya, kedua. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Nah, jadi kalau ada tamu-tamu dari luar negeri, seluruh orang Kristen untuk memandu bahasa apa saja dia bisa. Ya. Tiga. Mereka akan memegang ular. Stop. Ya. 1, 2, 3 tidak saya persoalkan, terlalu ringan. Lanjut sekarang. Ini yang menjadi persoalan. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Stop. Kata sekalipun itu nantang. Sekalipun bapak menjadi dosen, aku gak wedi, tak kayak kecil tuan. Her, ujian lagi, tak kayak mana? Paling-paling dongakno, mandar dosen itu nang luar negeri aku cek lulus. Kata sekalipun itu nantang. Sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Maka itu yang saya sampaikan pada tuan-tuan. Gimana tuan-tuan? Perlu dipraktekkan. Kalau Tuhan memang betul-betul beriman, mari kita praktekkan. Tidak usah 1 gelas. Itu sudah langsung mendapat celaka, tidak akan mati. Ya, ini ayat loh ya. Tanda-tanda orang beriman. Iya.
Tanda-tanda orang beriman menurut Alkitab, ya. Jangan lupa, tanda orang beriman menurut Alkitab. Ya. Markus 16 ayat 16. Jadi Markus 16 ayat 16. 16 depan itu pasal. Jadi Markus 16 ini pasal. Titik 2 ini ayat. Nah, itu tadi dimulai 15 sampai 17. Kalau dibaca komplit. Yang tadi 15 itu tadi. Ia berkata kepada muridnya, pergilah kamu ke segala ke penjuru dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk dan seterusnya. Jadi persisnya 16 ya. Tanda iman menurut Alkitab. Jangan lupa menurut Alkitab ya. Nah, baik. Mau gang ular, jadi saya bilang, jadi kalau ada orang-orang ya, ana ulo celuk wong Kristen tak cekel kabeh dibuahi kabeh. Tapi 1 2 3 bagi saya tidak terlalu penting. Poin 1, 2 dan 3 tidak terlalu penting. Yang penting itu poin 4 dan poin 5. Poin 4, sekalipun minum racun tidak akan bawa celaka. Gimana tuan-tuan? Perlu dipraktekkan. Kemeringet itu sudah. Itu kemeringet. Ya, maka jawabnya ngelantur. Yang dimaksud racun di sini iblis. Loh, artinya iblis diminum. Loh, enggak. Orang itu digoda oleh iblis, orang beriman tidak akan kalah. Tolong dirubah saja kalimatnya, saya bilang gitu. Jadi dia, makanya dialog dengan orang Kristen itu kita harus teliti, Bu. Kalau kita tidak teliti dalam dialog, kita nanti itu akan diselewengkan, kita malah diceramai. Oh, jadi ini mungkin bahasa kiasan. Menurut mereka begitu. Lah saya tidak mau iya begitu saja. Ya, daripada repot-repot, ganti saja kalimatnya. Ya, kalimatnya jelas. Sekalipun minum racun maut tidak akan bawa celaka. Kurang jelas apa kalimat ini? Ya, nah, itulah. Maka poin berikutnya, poin 5 terakhir. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Meletakkan tangannya di atas orang yang sakit tadi, orang sembuh. Saya bilang, Tuhan, ayat ini tidak masuk akal. Tidak usah mendirikan rumah sakit. Tidak usah kuliah di fakultas kedokteran. Jadi kalau ada orang sakit, datang aja dengan nama Tuhan Yesus. Inilah kemustahilan Alkitab. Dan ini bukan firman Allah, Bapak Ibu. Nah. Ya seperti itu. Jadi dan memang kita kan tidak boleh ada perjanjian. Sing kalah kudu melu, tidak boleh. Pengalaman saya dalam berdialog itu, mereka datang itu, wah, tegap najis itu tegap ya. Itu ya. Pulang wis lemes. Ya. Jadi mati loh. Mati. Ya mati bang. Asal betul-betul racun loh ya. Asal betul-betul racun sudah ini bukan racun-racunan loh ya. Mati. Jadi ayat ini jelas ya. Itu. Jadi pernyataan saya dalam pertama tadi jelas ya. Itu. Tuan-tuan itu. Jadi ibu bapak ya. Dalam dialog penjenengan harus jelas. Permasalahan apa yang dibahas. Setelahnya itu penjenengan harus waspada jawaban mereka. Kalau dalam dialog itu temanya harus jelas. Iya, masalah yang dibahas itu apa? Persoalan yang kita sampaikan itu apa harus jelas. Setelahnya itu, setelahnya itu jawaban dari orang Nasrani lawan dialog kita harus cermat. Kalau kita tidak cermat, kita nanti akan diputer, dibawa lari ke arah lain, kita diceramai nanti, gitu ya. Kalau terjadi begitu, stop, Bapak. Kita kembali pada persoalan. Itu loh. Jadi itu.
Jadi kalau mereka tuh menggok lari dari persoalan, penjenengan stop. Jangan penjenengan dengarkan tok. Kalau penjenengan dengarkan tok, penjenengan diceramai tidak karu-karuan nanti. Iya loh, memang ya sama dengan situasi sekarang itu loh. Supaya kasusnya Pak Novel tidak diode-ode, maka diganti dengan kasus apa? Orang konsentrasinya kan ngono loh. Tapi Kapolri janji saulan loh ya. Tak titeni. Melok-melok aja. Loh perlu dititeni. Jadi itu dialog. Termasuk istilah saya Ahad kemarin saya di Mujahidin subuh saya sampaikan, Bapak-bapak, ayo kita ini dialog enteng-entengan saja. Jadi tidak usah yang berat-berat. Nah sebelumnya saya tanya pada Bapak, kita debat dengan ahli kitab itu boleh enggak? Boleh. Nah, jadi kita ini menjawab boleh kan harus ada dalilnya. Menjawab tidak boleh ya harus ada dalilnya. Itulah Islam. Boleh. Nah, boleh memang. Cuma ada syaratnya. 2946 itu ya. Boleh kita berdebat dengan ahli kitab. Surat Al-Ankabut ayat 46. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik. Itulah. Janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab. Umpama titik di situ berarti tidak boleh. Tapi kan ada kelanjutannya. Kecuali dengan cara yang baik. Berarti boleh. Tapi harus dengan cara yang baik. Apa cara yang baik itu? Bukan ngehel-ngehelan. Cara yang baik itu kita harus menunjukkan, memberikan argumentasi yang kuat, didukung oleh dalil-dalil. Baik itu dalil nakli, Al-Quran atau Al-Hadis, atau dalil akli. Nah, jadi ini maksudnya berdebat dengan cara yang baik itu kita menyampaikan argumentasi yang rasional, masuk akal, yang ada dalilnya. Katakanlah kalau saya mengajak mereka ke Islam, boleh, karena dia juga mengajak kita ke sana, boleh. Nah tinggal bagaimana sama-sama menawarkan produk kan gitu, sama-sama menawarkan produk ya. Nah bagaimana kita kemudian menunjukkan produk kita ini ya, yang kita tawarkan itu lebih unggul daripada produk yang ditawarkan dia. Nah iya menyampaikan ya. Nah soal dia tidak tertarik ya tidak apa-apa, tidak boleh memaksa. Islam itu kan la ikraha fiddin, tidak boleh memaksa ya. Baik, kembali sekarang tentang Alkitab sudah berubah. Nah, halaman 16. Alkitab sudah berubah. Kalau penjenengan ditanya, penjenengan kok berani mengatakan Alkitab sudah berubah itu dari mana? Apakah sudah meneliti Alkitab? Loh kok berani mengatakan Alkitab sudah berubah? Quran. Jadi Quran itu ke dalam. Sekali lagi Quran itu ke dalam, menjadikan kita ini lebih mantap dengan Islam kita ya, keluar jadikan peluru ya, ayat 16 itu ya, pokok ayat 16 halaman 16 ya. Iya ya, halaman 16 ya. Itu saya mulai dengan ayat-ayat yang menerangkan bahwa Alkitab sudah berubah. Jadi kalau kita mengatakan itu biar tidak grogi, biar tidak takut. Alkitab sudah berubah. Perhatikan ayat-ayat Al-Quran tersebut di bawah ini. Ya, mulai surat 2 ayat 75. Iya. Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Itulah firman Allah. Mereka mendengar ayat Allah, mereka mendengar, mereka mengetahui. Tapi setelahnya mereka mendengar, setelah mereka mengetahui firman Allah, mereka lalu mengubahnya. Jadi ke dalam, sekali lagi Quran ini ya, kita jadikan untuk
lebih memantapkan keyakinan kita terhadap kebenaran Islam. Keluar untuk peluru. 1. Lanjut surat 4 ayat 46. Monggo. Itu di antara orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya, dan mereka berkata, kami mendengar, tapi kami tidak mau menurutinya. Stop. Orang Yahudi. Walaupun di situ dikatakan sebagian orang-orang Yahudi ya, suka mengubah. Nah, dari sini kita jelas Allah memberitahu kepada kita bahwa Alkitab ini sudah dirubah oleh siapa? Termasuk oleh orang-orang Yahudi. Merubah dari tempatnya. Bukan dari meja dipindah ke almari, bukan. Bukan dari ruang tamu dipindah ke teras, bukan. Yang maksudnya merubah dari tempatnya ini ayat. Letak ayat itu dirubah tempatnya. Ibu bapak masih ingat waktu kita di Ngindetan Timur saya terangkan itu ayat kelahiran Iska itu mestinya setelah korban. Lahirnya Iska menurut Alkitab itu setelah peristiwa korban, tapi dirubah, dilompatkan menjadi sebelum korban. Jadi begini, Ismail lahir ya, dari ibu bernama Hagar. Sudah. Setelahnya itu mestinya korban. Setelah korban baru Iska lahir mestinya. 37 Al-Quran mulai ayat 100. Namanya perbandingan ya, memang harus dua-duanya ini. Ini berturut-turut sampai ayat 111. Ya Tuhanku, Pak. Iya. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Ya, itu doanya Nabi Ibrahim setelahnya punya istri namanya Hajar. Lanjut. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sabar. Berarti lahir seorang anak. Tidak ada namanya. Cuma oleh ahli tafsir dikasih kurung Ismail. Tetapi kalau menurut ayat tidak ada namanya. Fabassarnahu bi ghulamin halim. Kami berikan kabar gembira dengan kelahiran seorang anak yang penyantun. Nah, 101 lahir anak namanya Mr. X. Karena memang tidak ada namanya. Ya ada. Ibu, bapak, pertanyaan saya, berapa anaknya Ibrahim? Duh, kok 2 dari mana? Iya, jadi caranya kalau dialog dengan orang Kristen harus begitu. Ya. Jadi itu usia punya kelas sendiri Pak cara berdialog gitu. Makanya jadi dialog itu tidak boleh nyerontong, tidak boleh tergesa-gesa, setapak demi setapak. Jadi diyakinkan dulu, ditanya gimana, paham? Nah, sampai di sini ditanya berapa anaknya Ibrahim? 1. Ya, lo kok 1? Iya, memang baru punya anak kok. Nah, lanjut 102. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya dalam perut Ibrahim, berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab. Ya, terus? Iya. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Itu dalil bahwa Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah menyembelih anaknya. Itu dalilnya 102. Ya, nah, kalau Al-Kautsar itu kan dalil umum, wanhar. Berkorbanlah itu dalil umum. Ini dalil spesial. Jadi kalau kita ditanya, mana dalilnya? Bahwa Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah menyembelih anaknya, ini dalilnya. Ketika anak itu berumur sanggup dan seterusnya, maka Allah berfirman. Dan hebat, Nabi Ibrahim walaupun diperintah oleh Allah menyembelih anak, tidak langsung disembelih anaknya. Anaknya dijak ngomong, wahai anakku, semalam bapak mimpi. Maksud mimpi itu dapat wahyu, dapat perintah. Mimpi apa, Pak? Aku diperintah oleh Allah untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Pikirkan baik-baik. Jadi ini
pelajaran bagi penguasa hari ini sampai ke depan, termasuk kita. Kita kan penguasa di rumah, menguasai anak. Maka kita punya apa dengan anak? Jangan ngomong sing enak. Nak, jangan diktator. Wis pokoknya nih, gak nurut bapak, metu. Oh, itu diktator. Ibrahim enggak. Nah, gimana pendapatmu? Anak jawab, apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, laksanakan. Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai anak yang baik. Inilah dalilnya. 103 berturut-turut, nanti singkat-singkat saja ya. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membalingkan anaknya atas pelikisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Iya, terus. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat. Iya, jadi sebenarnya sudah siap dilaksanakan. Iya. Ya, sudah siap dilaksanakan. Lanjut. Sesungguhnya itu benar-benar satu ujian yang nyata. Terus. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ini dalil mengapa kalau kita korban cuma sembelihan, kok tidak mengorbankan anak. Itu dalilnya. Jadi anak tadi, Master X tadi tidak jadi disembelih karena memang Allah mengganti dengan sembelihan. Lanjut. Dan kami abadikan untuk Ibrahim atau pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Terus. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Korban selesai. Berapa anaknya Ibrahim? 1. Ini yang perlu ditegaskan. Jadi ketika ingin berdialog, termasuk menerangkan intern pada jamaah umat Islam sendiri, terangkan. Berturut-turut ayat ini sampai 111. Korban selesai. Berapa anaknya? 1. Paham ya? Nah, berarti Iska sudah lahir belum? Belum, masih 1 kok. Ya? Kapan lahirnya Iska? 112. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Ada namanya. Fabasarnahu bi Iskak. Kami berikan kabar gembira dengan kelahiran seorang anak bernama Iskak. Dia adalah seorang nabi. Ada namanya Iskak. Jadi lahirnya Iskak itu setelah peristiwa korban. Berarti anaknya berapa sekarang? 2. Siapa dan siapa? Belum Ismail, Master X sama Iska. Siapa Master X ini? Ismail. Dari mana kita tahu? Quran. Ya, 14:39. Alhamdulillahilladzi. Iya. Iya. Tuhanku, oleh karena Engkau telah memutuskan. 14:39. Iya. Iya. Tuhanku benar-benar maha mendengar dan memperkenankan doa. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan keturunan kepadaku. Siapa? Ismail dan Iska. Ismail sampai Ishak itu ada keterangan berapa jarak umur? Ada. Quran tidak menerangkan jarak. Alkitab menerangkan. Ketika Ismail lahir, umur Ibrahim 86 tahun. Ismail lahir. Umur Ibrahim. Adapun Iska lahir, umur Ibrahim 100 tahun. Alkitab. Alkitab. Iya. Nah, balik di sini. Balik sini untuk membuktikan bahwa Alkitab sudah dirubah. Kelahirannya Iska ini setelah korban. Nurut Al-Quran. Harus yakin. Lalu pembuktiannya Alkitab. Alkitab. Dari ayat Alkitab terbukti bahwa mereka telah merubah
Nah, merubah. Jadi di dalam Alkitab itu diterangkan di kitab Kejadian. Memang ini akhirnya kita ngomong kurban untuk membuktikan ini. Kitab Kejadian pasal 16 ayat 16. Ini Ismail lahir. Ismail lahir. Ya. Umur Ibrahim 86 tahun. Kemudian kitab Kejadian pasal 21 ayat 5. Nah, Iska lahir. Umur Ibrahim 100 tahun. Di Alkitab diterangkan. Berapa selisihnya? 14. Siapa yang lebih tua? Nah, baik, dari sini ya. Ini belum korban, Ibu Bapak. Anaknya berapa? 2. Belum korban ini. Itu Alkitab. Alkitab. Loh, kalau Quran kan sudah jelas tadi itu. Jadi ini Alkitab. Belum korban, anaknya sudah 2. Pasal berapa ini? 21. Baru pasal 22. Nah, Kejadian pasal 22 ayat 2. Perintah korban. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasih, yakni Iska. Jadi mulai merubah letak kelahiran, lalu merubah isi. Lalu gimana? Loh ya, makanya. Jadi kalimat ini harus kita pahami. Ambillah anakmu yang tunggal, yang kau kasihi. Maka di dalam lembaran yang saya bagi pada penjenengan itu, kata anak yang tunggal saya garis bawahi. Sampai di situ tanyakan kepada lawan dialog, apa maksudnya anak tunggal itu? Berapa anaknya? Loh, anak tunggal kok. Loh, jangan terpengaruh ini kalimat. Ambillah anakmu yang tunggal itu. Berapa anaknya kalau tunggal? 1. Ya, kenyataannya anaknya berapa? 2. Baik. Ya, menurut Alkitab, ambillah anak yang tunggal, tapi nyatanya ada 2. Anak tunggal, kalau ini ada 2 orang, tunggal itu yang lahir pertama atau kedua? Siapa lahir pertama? Berarti ayat ini nggak beres. Ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasih, yakni Iska. Loh, nggak beres. Iska itu lahir kedua. Jadi memang dialog dengan orang Nasrani itu begitu, Bapak. Temanya harus jelas. Kayaknya mereka itu nggak percaya Ismail itu, maksudnya nggak senang sama. Loh, memang. Hajar itu loh, Pak. Memang dia tidak. Itu cuma salah. Iya. Jadi memang orang Nasrani itu, ingat saya apa di sini juga ada. Mengapa? Mengapa orang-orang Nasrani itu kok tidak mau mengakui bahwa Ismail yang dikorbankan? Padahal di kitabnya jelas-jelas terbukti diselewengkan ini. Ada sebab, Ibu, Bapak, ya? Atau karena Ismail itu menurut mereka anak hamba sahaya. Ya, menurut mereka, tapi menurut ayat Sebetulnya katanya dia anak seorang ratu yang diberikan oleh Raja Mesir ya. iya, ya, dari Mesir. Terlepas dari mereka memahami Hajar itu hamba saya, tapi ternyata dari Alkitab sudah dibantah. Memang ada ayat yang mengatakan Hajar itu gondiknya Ibrahim, tapi ada ayat Hajar itu istrinya. Sudah tahu di sini tempo hari? Dari 2 ayat aja kan bingung. Sing bener Hajar itu istrinya Ibrahim apa gondiknya? Berarti di sini ada nggak beres. Loh, itu loh. Jadi ayat-ayat nggak beres dalam Alkitab itu banyak sekali, Bu, ya. Nah, mengapa? Ini alasan prinsip, Ibu Bapak. Alasan prinsip mengapa orang Kristen kok tidak mau mengakui Ismail yang disembelih? Mengapa mereka tidak mengakui bahwa Ismail anaknya Ibrahim dikorbankan? Mereka itu punya keyakinan
Keturunan orang yang dikorbankan itulah yang nanti menjadi juru selamat dunia. Jadi kalau yang dikorbankan itu Iska. Nah, Iska. Iska itu keturunannya Iska. Di antaranya Iska punya anak bernama Yakub. Yakub mendapat gelar Israel. Maka keturunan Yakub disebut Bani Israel, dan itulah yang diharapkan menjadi juru selamat dunia. Israel sampai kepada Yesus. Jadi mereka keinginannya ini. Sedangkan kalau yang dikorbankan itu Ismail, keturunan Ismail itu sampai kepada Nabi Muhammad. Berarti yang jadi juru selamat dunia siapa? Itulah yang mereka tidak mau. Walaupun Nabi Muhammad ada dalam Alkitab. Jadi kasus ini selalu terkait. Nyata, mereka tidak mau menerima Muhammad, padahal Muhammad ada di dalam Alkitab. Balik lagi, informasi dari Quran kita pakai untuk nembak mereka, loh itu loh Bu. Jadi Quran dua fungsi, ke dalam memperkuat keyakinan kita tentang kebenaran Islam, ke dalam. Jadi dengan penjenengan memahami, mempelajari Quran harus semakin kuat. Quran. Oh di Injil ada tempat. Insya Allah itu nanti Rebu depan 15-16 itu Muhammad dalam Taurat, Injil dan Al-Quran dan 10 kehebatan Muhammad. Rebu depan ya, di lembaran sudah ada. Jadi di lembaran yang Bapak Ibu fotokopi itu sudah ada. Ya ada di situ. Ya ada. Ya jadi memang tidak langsung nama Muhammad, tidak. Ini bukan. Ahmad itu kan di Al-Quran. Memang di Alkitab tidak menyebut nama. Di Alkitab Allah hanya berfirman, aku Allah, aku di situ Allah akan menjadikan seorang nabi seperti engkau. Engkau di sini Nabi Musa. Jadi nabi yang akan diutus oleh Allah ini seperti Nabi Musa. Apanya yang seperti Nabi Musa? Nah itu yang kita buktikan. Nabi yang akan datang ini tidak seperti Yesus. Tidak seperti Yesus menurut orang Nasrani Nabi. Musa tidak Nabi. Yesus menurut orang Nasrani Tuhan. Musa, Yesus menurut orang Nasrani mati. Setelah dikubur 3 hari bangkit. Musa mati dikubur tidak bangkit. Yesus menurut orang Nasrani mati di kayu salib untuk nebus dosa. Musa mati tidak untuk nebus dosa. Ketidaksamaan Nabi Musa dengan Yesus diterangkan. Kesamaan Musa dengan Al-Quran dengan Muhammad diterangkan. Jadi memang tidak nyebut nama. Makanya ayat Alkitab itu seringkali royoan Bu, rebutan. Mereka menafsiri Yesus Pak, saya bilang enggak. Disinilah dialog itu ya, ajukan ya dalil-dalil, baik itu nakli, baik itu dari Al-Quran, dari Alkitab, atau dalil dari akal ya. Jadi di sini kembali lagi Alkitab sudah berubah dari Al-Quran tadi, surat 2:75 jelas. Dilanjutkan tadi surat 4 ayat 46. Orang-orang Yahudi suka merubah letak kelahirannya Iska. Setelah merubah letak, merubah isi. Mestinya yang dikorbankan itu Ismail dirubah menjadi Iska. Nah, baik, kembali ke fotokopi lagi. Surat 5 ayat 13. Surat 5 ayat 13 itu di tengah-tengah ada kalimat merubah. Dan juga ayat 41 sama itu, ada kalimat-kalimat yang menerangkan bahwa Alkitab sudah dirubah. Itulah dalil Al-Quran Ibu Bapak ya, dalil dari Al-Quran yang menunjukkan kepada kita bahwa Alkitab sudah berubah. Jadi kalau kita ngomong begitu tidak usah takut. Kalau kita ngomong Alkitab sudah berubah tidak usah takut. Kenapa? Ada dalilnya. Ya memang situasinya. Udah dia ngerti tapi kok. Lah itulah. Kunciannya ya Ustaz.
Iya. Jadi dia itu ngerti, tapi mereka tidak mau memahami. Mereka rubah. Seperti Markus 16 masa disampaikan pada umatnya. Makanya Disampaikan. itu disembunyikan. Kalau disampaikan ya mati semua. Sak gereja mati. Dikasih racun sak gelas mati kabeh. Menjawab pertanyaan Ferry. Iya. Di surat 3 akan disebutnya gini. Beginilah kami ini sewajarnya membantah tentang apa yang kamu ketahui. Maka kenapa kamu membantah-bantah hal yang tidak kamu ketahui? Apakah itu masuk itu? Artinya begini, sesuatu yang sudah dijelaskan oleh Allah, ya, mereka masih saja tidak mau mengakui. Apalagi sesuatu yang kamu tidak mengetahui. Kedatangan Muhammad itu belum diketahui. Ya. Ya. Jadi kedatangan Muhammad itu belum diketahui. Muhammad belum lahir. Jangankan lagi Nabi Muhammad, bapak ibu Muhammad belum lahir. Tapi Allah sudah memberitahu kepada Nabi Musa. Zaman Nabi Musa Muhammad sudah lahir? Belum. Tapi Allah sudah memberitahu. Zaman Nabi Isa atau zaman Yesus Muhammad sudah lahir? Belum. Tapi Allah sudah memberitahu. Itulah, jadi mereka tidak mau memahami. Yang sudah jelas saja tidak percaya, apalagi yang belum jelas. Itu maksudnya Ibu. Wong sing jelas, isjire wong Jawa, cetha welo-welo tidak percaya. Ya, cetha welo-welo sudah sangat jelas, masih saja tidak percaya. Apalagi istilahnya masih nubuatan. Nubuatan itu kalau bahasa masyarakat ramalan. Tapi ini nubuatan dari Allah, bukan ramalan seperti ramalnya dukun. Nubuatan itu Allah memberitahu tentang apa yang terjadi akan datang. Jadi bukan ramalan, ya Allah tidak meramal. Sama dengan Rasulullah pernah memberikan nubuatan. Akan datang satu zaman. Sudah datang belum? Akan datang satu zaman, berarti belum terjadi tak? Nah, Rasulullah kok tahu? Diberitahu oleh Allah. Dan akan datang satu zaman, umatku, umat Islam ini akan diserbu dari segala penjuru. Kan begitu. Sahabat langsung, ya Rasulullah, apakah waktu itu umat Islam cuma sedikit? Tidak. Umat Islam jumlahnya banyak. Sahabat ngacung lagi, kok berani yang nyerbu? Mestinya kalau umat Islam banyak, yang minoritas gak wani. Mengapa mereka berani menyerbu? Rasulullah mengatakan, ya, saat itu umat Islam seperti buih. Banyak, tapi tidak punya kekuatan. Pokoknya hitung jumlah banyak. Ketika kita belum punya mesin cuci, masih pakai ember, semakin dikasih rinso, diopiok-opiok, buihnya semakin banyak. Kasih kelereng satu bisa nahan. Akan datang satu zaman, umat Islam seperti itu. Kenapa? Rasulullah jawab, umat Islam waktu itu, akan datang zaman itu, sudah terkena penyakit. Penyakit apa ya Rasulullah? Al-wahan. Al-wahan. Terlalu cinta dunia, tapi takut nek dijak urusan dunia. Oh, nek dimiming soal dunia luar biasa. Tapi nek diajak berjuang untuk menegakkan agama Allah untuk akhirat, disinilah. Apakah 2019 ini itu sudah terjadi? Wallahu alam. Tapi ini betul-betul nubuatan. Akan datang satu zaman umat Islam seperti makanan yang lezat diserbu dari segala penjuru. Kalau ibu di gedung tidak ada meja yang kosong itu. Meja yang berisi makanan mesti penuh orang toh. Prasmanan dulu. Itulah gambaran umat Islam pada suatu saat nanti. Apakah hari ini? Wallahu alam. Kenapa? Terkena penyakit al-wahan. Dunia. Maaf Ibu, menggo Bapak. Saya Pak. Di surat 365 ini Pak. Wahai ahli kitab, mengapa kamu berbantah-bantah tentang Ibrahim? Iya. Taurat dan Injil diturunkan setelah dia Ibrahim. Apakah kamu tidak mengerti Pak? Iya. Jadi mengapa berbantah? Kenapa?
Dia itu tahu bahwa Ibrahim itu tidak Yahudi, Ibrahim itu tidak Nasrani. Tapi mengapa mereka masih berbantah? Karena memang ada rasa tidak senang. Jadi mereka tidak senang. Ya. Menuruti kemauannya. Ya. Jadi jelas dalam Al-Quran itu Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Dia adalah orang yang hanif, yang lurus. Dan sekali-kali Ibrahim itu bukan orang yang musyrik. 367 barangkali Bu. Tapi belum ada petunjuknya. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus Muslim dan tidak termasuk orang-orang musyrik. Mereka musyrik. 367. Tapi mereka masih tetap berbantah dengan Ibrahim. Iya, itu loh ya. Nah, balik Ibu, menggo untuk bukti bahwa yang namanya pengaruh dunia itu, Bu, ketika belum masuk lingkaran, vokal Bu, berani menyuarakan kebenaran Bu. Belum masuk lingkaran loh ya. Waktu tokoh-tokoh diundang ke istana oleh Pak Jokowi, dimintai pendapat tentang perlu tidaknya diterbitkan Perpu. Jubirnya siapa waktu itu? Mahfud jubirnya. Apa kata Pak Mahfud? Seluruh yang hadir itu menginginkan Perpu diterbitkan. Kan begitu ya? Nah, itu ketika belum masuk lingkaran. Setelahnya Pak Mahfud masuk lingkaran, siji maneh dunia sudah tidak akan menyuarakan Pak Perpu Pak terbitno Pak. Walaupun kemarin dia adalah jubir dari semua yang diundang ke istana, dia jubirnya yang menyarankan kepada Pak Jokowi supaya menerbitkan Perpu dengan alasan-alasan yang sangat jelas. Ya. Tapi setelahnya masuk dalam lingkaran, siji maneh. Inilah Rasulullah menyatakan umat Islam ya, telah kena penyakit al-wahan, terlalu cinta dunia, takut mati. Saya clipping. Karena sekarang tuh ngomong nih kono bukti ini, Polda Pak. Perpu dan Menko Polhukum. Ya. Nagih Pak Mahfud ini. Pak Mahfud, sampean belum jadi dulu ngomongnya seperti itu. Saiki sampean jadi, berani kah ngomong seperti itu? Tak clipping ini. Yang benar, mestinya ketika dia jadi yo ngelingno. Perkara dielingno sik tetep gak nerbitno, dhek lak wis ngelingno to, Pak. Gak terus meneng cep. Ngono aku ngomong ditapuk, Pak. Lah iya. Masa engko dadi menteri rong dina dicopot emane-mane. Dunia ta? Dunia al-wahan terlalu cinta dunia. Satu saya yang rindu Bapak Ibu, saya itu punya rindu. Dengan siapa? Pak Yusril. Wis kadung nyemplung biyen niku, tibake gak omen kuwe saiki. Gak omen kuwe saiki. Dan dia sudah enggak ada omongnya wis. Mbok cegek gak karo aku. Tapi saya rindu sebenarnya Yusril itu kan ilmunya ya itu, dan dia berani. Tapi karena waktu itu dia masuk lingkaran sebagai ketua tim advokat. Iya tak? Nah, walaupun sekarang ada begini. Tapi memang bingung Pak. Ya. Kan aja dari 300 orang harus dipilih cuma berapa gelintir gitu loh. Kalau kita jadi presiden. Ya, itulah. Coba milihnya. Betul. Makanya saya juga bilang Pak Jokowi itu kasihan, bingung untuk memberikan bagian kue kepada siapa? Wamen.
wakil. Itu cara Pak Jokowi untuk membagi kue supaya komanan. Sejak dulu tidak ada wakil menteri itu. Dan seterusnya. Wes, iku sedikit kita perlu tahu ya, perlu tahu. Balik kepada tadi itu, umat Islam akan diserbu dari segala penjuru. Karena umat Islam sudah terkena penyakit al-wahin, terlalu cinta dunia, takut mati. Ngomong kenceng didik, hati. Tapi saiki radikal sudah ono. Sudah diganti manipulator agama. Ono maneh. Bingung iki. Ya. Ibu, Bapak, yang penting sekarang itu adalah kita yakin yang kita kerjakan itu, yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Ayo yakin itu. Saya berbuat sudah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Soal bagaimana dengan perbuatan saya ini mengalami apa, sudah serahkan kepada Allah. Kalau kita tuh ketakutan, Bu, Bapak, ngomong ini pas engko dadi ngene, ngomong ini pas engko yang jelas Ibu Bapak ya, yang jelas satu, kita ini diperintah amar ma'ruf. Penjenengan merasa ndak diperintah itu? Ayo, penjenengan merasa ndak diperintah amar ma'ruf nahi mungkar? Apa itu hanya perintah untuk ustadz, untuk kiai, untuk ulama saja? Untuk kita semuanya. Wal takum minkum ummati. Ya, satu. Kemudian, maaf, Ibu Bapak juga harus sadar, dengan melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu ada resiko. Ada resiko. Luqman sudah beritahu pada anaknya. Jadi Luqman, yang ngomong Luqman berarti surat Luqman 31 ayat 17. Termasuk ini Allah mengingatkan kita. Luqman mengingatkan anaknya, ini firman Allah. Tapi sama dengan Allah mengingatkan kita 31:17. Ya bunayya, ya. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan sunnah. Suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Terus? Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya demikian itu termasuk perkara yang penting. Wahai anakku, tegakkanlah sholat. Sholat ini utama. Sama dengan saya menerangkan tempo hari 23 ayat 1 ya, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Syarat utamanya alladzina hum fi sholatihim khoshi'un, sholat. Mengapa kok sholat yang dipakai syarat utama? Kok tidak puasa, kok tidak haji, kok tidak zakat, kok sholat? Karena kalau sholat ini difungsikan betul ya, dengan sholat yang sungguh-sungguh itu, setelah sholat tidak ada orang macem ya, di situ loh, maka dijadikan syarat utama ya, di surat 23 ayat 1 dan ayat 2 sholat. Nah sama dengan ini, Luqman beritahu anaknya, ya bunayya, wahai anakku, tegakkan sholat. Setelahnya itu baru perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Ajak manusia berbuat baik, cegah manusia dari kemungkaran. Kalimat terakhir, bersabarlah kamu terhadap apa-apa yang menimpamu. Itu maksudnya resiko. Mengajak orang berbuat baik, resikonya kecil. Mencegah kemungkaran, resikonya. Makanya dakwah itu urutannya mesti amar ma'ruf baru nahi mungkar. Mengajak berbuat baik itu, penjenengan punya teman-teman, penjenengan aja, ayo ngaji nanggone yayasan tiap Rebu. Andai kata ndak mau, ndak marah dia. Sik sepurane aku sik sibuk. Ya. Tapi ketika penjenengan mengetahui ada orang yang berbuat ndak genah terus penjenengan ingatkan, ngamuk itu. Maka kalimat itu jelas, wasbir ala ma sabr. Bersabarlah kamu
terhadap apa-apa yang menimpamu. Maksudnya resiko. Oleh karena itu Ibu Bapak, saya mengajak panjenengan, yang penting yakinlah panjenengan bahwa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Jangan kita berbuat gegabah. Jangan kita melakukan perbuatan gegabah, sakarepe dhewe. Kalau kita gegabah, ciloko. Nah itu loh. Ayo kita pegang teguh itu. Jangan berbuat gegabah. Artinya gegabah itu ngomong gak ada dalil. Termasuk ngomong celana cingkrang. Iku gegabah iku. Iku gegabah iku. Masuk lali karo mulutmu adalah harimaumu, lali deh. Nah, yang kedua cadar dan seterusnya. Ayo kita yakinkan saya berbuat sudah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun sudah berbuat sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, masih saja ada orang mempersoalkan. Wasbir ala ma asabat, bersabarlah kamu terhadap resiko yang menimpamu. Jadi memang orang berbuat baik itu ada ujian. Ada ujian ya. Tinggal kita setelahnya kita kena ujian. Mari ngono terus muni, sekapok aku sekadek ceramah. Engkau mari ceramah dipanggil nang di sini loh. Nah, baik. Kembali ke fotokopi pembuktian sekarang. Pembuktian ada satu lagi yang lebih serem. Allah ancaman Allah itu surat 2:29 itu yang lebih serem sampai 3 kali. Allah mengatakan celaka. 2:79. Iya. Sampai 3 kali Allah mengatakan. Iya. Terus untuk menjualnya dengan harga murah. Satu ya. Jadi ada orang menulis kitab. Nulis kitab dengan tangannya sendiri ya, lalu dikatakan ini dari Allah dengan maksud untuk mendapatkan imbalan. Celaka kata Allah. Satu. Lanjut. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. 3 kali Allah mengatakan celaka. Ya inilah hasilnya. Ini hasilnya. Yang dimaksud kitab di sini itu kitabnya Kristen apa kitab semacam kitab hadis palsu, Pak? Kitab Terus ahli kitab juga ahli kitab dari golongan Kristen atau ahli kitab dari golongan kita juga ada? Tinggal masalah yang sedang kita bahas. Kita membahas apa? Kalau kita membahas tentang ahli kitab, ya jelas ahli kitab. Kalau kita membahas tentang penyimpangan Islam, ya berarti kitab-kitab Injil hadis-hadis yang palsu. Yang kita bahas sekarang apa? Kita belum pernah membahas tentang hadis Israiliyat. Kita belum pernah membahas masalah hadis-hadis lemah dan palsu. Jadi berarti kitab yang dimaksud di sini adalah Alkitab ini. Termasuk yang di 79 ini? Iya. Di 79 itu ini wujudnya. Surat 2:79 itu ya ini wujudnya. Ahli kitab itu orang-orang yang telah diberi Alkitab sebelum Al-Quran. Umatnya itulah yang disebut ahli kitab. Ya, jadi umatnya itulah yang disebut ahli kitab. Bukan yang menulis. Makanya di Al-Quran banyak diterangkan sebagian besar ahli kitab. Ya, jadi bukan yang menulis kitab. Ya termasuk yang menulis umatnya itu masuk ahli kitab. Makanya di Al-Quran banyak ayat Allah mengingatkan kita. Kebanyakan ahli kitab itu menginginkan untuk mengembalikan kamu dari beriman menjadi kafir. Artinya orang-orang yang telah diberikan Alkitab itu, itulah pikirannya, keinginannya. Iya, jadi kaum yang ada itu. Surat 2, 109. Ya. 100. Jadi bukan yang nulis tok.
Ya termasuk kaum yang ada waktu itu. Ya, surat 2:109. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali. Banyak di antara ahli kitab. Jadi orang-orang yang sudah diberikan Alkitab sebelum Al-Quran. Jadi umat sebelum turunnya Al-Quran. Iya, itulah ahli kitab. Dan ahli kitab itu di dalam Al-Quran, Ibu Bapak, kalau penjenengan telaten membaca terus ketemu ahli kitab, tulis 1. Baca ayat lagi, ketemu ahli kitab lagi, tulis 1. Ketemu lagi, tulis. Insya Allah ibu bapak akan menemukan kata ahli kitab. Ayat tentang ahli kitab itu 31 kali di dalam Al-Quran. Tadi harus telaten, baca, tidak usah kesusu, ya. Begitu ketemu kata ahli kitab, tulis 1. Baca lagi ayat berikutnya, ketemu ahli kitab, baca, tulis 2. Insya Allah ketemu 31. Dari 31 ayat tentang ahli kitab dalam Al-Quran, ada 4 ayat yang mendapatkan apresiasi dari Allah. Jadi ada ayat tentang ahli kitab yang mendapat apresiasi dari Allah. Artinya Allah mengatakan di antara ahli kitab itu ada yang beriman. Jadi tidak semuanya ahli kitab itu kafir. Bingung itu Pak, nggak ahli kitab tapi beriman maksudnya? Maksudnya setelahnya dia membaca kitabnya yang tidak dirubah-rubah itu, dia yakin bahwa kitab yang dibaca itu sesungguhnya kitab yang asli dari Allah yang belum dirubah. Kitab apa? Al-Quran. Itu yang maksudnya dengan surat 3:113 itu Pak? Ya, juga. Ya, ada itu. Ada golongan yang jujur. Betul. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari. Betul. Dan mereka juga bersujud. Nah, ada lagi 3:199. 99. Ya. Jadi ada 4 ayat yang mendapat apresiasi dari Allah tentang ahli kitab. Jadi tidak semua ahli kitab itu 99. Kemudian tolaklah kamu dari 4 yang Dan sesungguhnya iya. di antara ahli kitab ada yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu. Nah, Dan yang diturunkan kepada mereka karena mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan murah. jadi ahli kitab itu sebagian besar iku enggak genah. Sing genah cuma 4 ayat itu, maka Allah memberikan apresiasi. Jadi Allah tidak mengatakan semua ahli kitab neraka, enggak. Karena ada ahli kitab setelah membaca Al-Quran mereka beriman dan seterusnya. Tapi ahli kitab ini Allah menerangkan ahli kitab saat itu. Ahli kitab sekarang semuanya Yang 314 juga dalam masuk 4 ayat itu. yang satunya jadi 314 kan mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. ya, Menyuruh berbuat yang ma'ruf, ya, mencegah dari yang munkar, ya, segera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang saleh. ya. Jadi persyaratannya jangan lupa beriman kepada Allah. Allah yang bagaimana? Allah yang Esa, Allah yang tauhid, la ilaha illallah. Nah, baik, kita kembali pembuktian. Alkitab sudah berubah. Kalau tadi ayat Al-Quran memberikan isyarat pada kita, menunjukkan bahwa Alkitab sudah berubah. Sekarang pembuktian. 1, kitab Kejadian pasal 22 yang sudah saya terangkan tadi, masalah korban itu ya. Mestinya Ismail dirubah menjadi Iska. Nomor 2, pembuktian lagi kitab Imamat orang Lewi sama kitab Ulangan yang tempo hari sudah saya terangkan perubahan Alkitab dari tahun ke tahun. Ya. Nah, perubahan Alkitab dari tahun ke tahun. Tahun sekian, ya, Imamat orang Lewi babi haram, Ulangan babi haram. Tahun sekian sudah berubah ditambahi hutan. Tahun sekian dua-duanya diganti babi hutan. Alkitab sudah berubah. Ya. Nah,
Ingat saya waktu itu sudah saya tulis di papan tulis ya. Alkitab tahun sekian. Nah, baik. Yang ketiga, Injil Matius. Yesus itu diutus hanya kepada Bani Israel, tapi dirubah. Yang di situ saya kasih tanda panah itu kemudian dirubah. Seperti yang tadi dibaca tadi, Markus 16 tadi itu. Ke segala penjuru dunia, ke segala bangsa. Alkitab sudah dirubah. Sekali lagi Bapak, ngomong harus ada buktinya. Persoalan kita sudah menunjukkan bukti, mereka tetap tidak percaya. Ya wes, ojo dipaksa. Tetapi kita insya Allah tidak akan terkena perkara, karena yang kita sampaikan jelas dalilnya, itu loh ya. Yang kita sampaikan jelas, kecuali kalau kita ngomong tanpa dalil, masalah. Makanya sekali lagi hindari ngomong tanpa dalil. Ngomong harus ada dalilnya. Apapun permasalahannya kalau ada dalilnya. Nah, itu loh ya. Baik, lanjut 4. Alkitab itu ajaran tentang ketuhanan itu tauhid, mengesahkan Allah. Baik itu di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, tauhid. Tapi kenyataannya ajaran yang ada di Alkitab hari ini tidak lagi tauhid, tetapi trinitas. Jadi keyakinan agama Kristen yang ada sekarang ini bukan sesuai dengan firman Allah kepada Nabi Isa, tetapi ajarannya Paulus. Paulus yang kemarin kita bahas itu, dia pendusta tapi bangga dengan dustanya. Dia pelin-pelan. Ketemu orang Rom ngaku sebagai warga Rom, ketemu orang Farisi ngaku, dan seterusnya. Tetapi itulah yang mewarnai isi Alkitab. Itulah yang mewarnai isi Alkitab ya. Makanya kalau tadi saya sebutkan hanya 18% Alkitab yang itu firman Allah. Baik, 1, 2, 3, 4 sudah. Terus tambahan lagi bahwa itu tambahan lagi masalah zina. Menurut Al-Quran ada ayat yang sebenarnya sama dengan Alkitab. Surat 24 Al-Quran ya, tolong. Surat 24 ayat 2, hukuman bagi pezina. Surat An-Nur ayat 2, pezina laki-laki dan pezina perempuan. Pezina perempuan dan pezina laki-laki beralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah atas belas kalian kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Berarti pezina diapakan? Dicambuk, didera. Baik, itu Quran. Nah, sekarang Alkitab. Di situ saya tulis Ulangan pasal 22. Jadi, Ulangan pasal 22. Kalau Quran nama surat, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan sebagainya. Nah, di sini Kejadian, Bilangan, Tawarikh, Ulangan dan sebagainya. Jadi Ulangan ini bukan besok ulangan matematik, bukan. Ya, ya. Ini bahasa Indonesia ya. Jadi misalkan di Holy Bible itu Kejadian itu Genesis dan sebagainya itu ya. Ini memang Injil berbahasa Indonesia ya. Berbagai-bagai peraturan. Tolong Bapak supaya Ibu Bapak yakin bahwa ternyata hukum cambuk bagi pezina itu ada mulai 20 ya. Ulangan pasal 22 mulai ayat 20. Iya. Tetapi jika tujuan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis, maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya harus melempari dia dengan batu sehingga mati. Itu loh ya. Itu ceritanya
kemanten anyar begitu gampangannya. Lalu yang laki-laki itu menuduh, kamu sudah tidak perawan. Ceritanya gitu kalau dari atas. Ya, kamu tidak perawan. Maka kemudian disidangkan, pembuktian, dibuktikan. Kalau memang ini perawan, lalu yang laki-laki mengatakan tidak perawan, yang laki-laki yang harus dihukum. Tapi kalau nyata-nyata tidak perawan, nah itu bawa keluar rumah, dilakukan itu. Lanjut. Sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Ya, kalimatnya memang kasar. Loh kasar. Kasar loh, itu belum ada lagi Bu yang kasar, lebih kasar ya. Ya baik, tidak usah diteruskan, tapi yang jelas saya hanya ingin menunjukkan. Ya. Saya hanya ingin menunjukkan pada ibu bapak bahwa hukum yang diberikan oleh Allah selama tidak dirubah-rubah ada kesamaan. Ya, ada kesamaan. Ya. Tetapi kalau sudah dirubah, oh, ini yang paling parah ibu bapak. Ini yang paling parah. Yohanes. Ibu bapak, kalau saya katakan zina bebas, percaya enggak? Zina bebas, tidak dihukum. Percaya? Tapi ini sama nggak percaya berarti mulai ini. Terus, memang begini. Ya, Yohanes itu tertulis di sini. Tertulis di lembar itu paling bawah, ya. Tertulis di lembar ini paling bawah. Ya, silakan Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Ya. Perempuan yang berzina. Terus. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar dia berada lagi di bait Allah, ya. Ya, terus. Dan seluruh ayat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Berarti ada perempuan tertangkap basah berbuat zina. Oke, terus. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Robi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Terus? Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan yang demikian. Terus? Apakah pendapatmu? Itulah pertanyaan masyarakat ya. Jadi ada perempuan berbuat zina, tertangkap basah, digiring, diantar gitu sekalian ke balai desa gitu ya. Itu menghadap Yesus. Robi, guru, ini perempuan tertangkap basah berbuat zina. Menurut hukum Taurat, perempuan seperti ini harus dilempari batu. Lalu orang-orang tadi berkata, menurut Robi gimana? Gitu loh. Ya, lanjut. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Yesus dites ini. Memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Terus. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Tidak diterangkan nulis apa. Cuma Yesus ketika ditanya langsung bungkuk nulis. Nulis apa? Enggak diterangno. Lanjut. Loh iya begitu memang. Terus. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka. Nah, Yesus langsung karena bolak-balik ditakoni. Yesus bangkit lalu ngomong. Ngomong apa? Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Terus. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Nah, setelah ngomong gitu, siapa di antara kalian yang merasa tidak berdosa, silakan melempari batu. Bungkuk maneh. Terus. Ini ayat. Setelah mereka mendengar perkataan itu,
pergilah mereka seorang demi seorang. Terus. Mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu, karena yang orang-orang tadi itu sudah meninggalkan tempat satu per satu. Terus. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, Iya. Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Nah, jawabnya? Jawabnya, tidak ada. Tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Berarti zina bebas. Ini ayat loh ya. Ini bukan komik. Ini bukan majalah, ini kitab suci. Zina. Antara satu ayat yang lain yang disuruh merajam, yang satu ini ternyata di. Nah, justru itulah. Kalau kita lalu bertanya yang mana yang benar. Kalau benar yang itu, ini salah. Berarti ada yang salah. Kalau ini yang benar, itu yang salah. Berarti kitab ini ada yang salah, kan begitu kesimpulannya. Makanya saya kadang-kadang bertanya, mengapa perzinahan tidak bisa dibasmi? Mengapa perzinahan tidak bisa dibasmi? Karena menurut Yesus zina bebas. Golan nesu ya. Dan ini ayat. Di mana orang-orang tadi? Tidak ada Tuhan. Tidak ada yang melempari kamu. Tidak ada. Nah, aku pun juga tidak menghukum kamu. Enak tak? Kalau dia tidak berdosa, merasa tidak berdosa, lempar. Nggak ada yang merasa suci ya. Maka kesimpulannya kan begitu. Berarti zina bebas. Yesus pun mengatakan, aku pun tidak menghukum kamu. Zina itu kan jual orang ya. Bisa lebih. Bisa lebih. Ini kalau yang dibawa cuma perempuan. Ya, ini kisah di sini. Kita tidak mempersoalkan apa sing lanang kok gak digawa pisan. Ya. Kita tidak usah mempersoalkan sing lanang kok gak digawa pisan ya. Kita hanya bicara yang ada di ayat. Ya. Nah, baik Ibu. Ayat lembar berikutnya, lembar 17, bukti adanya perubahan. Jadi ini sebenarnya halaman 17, halaman 18 ini ngelengkapi halaman 16 tadi. Ya. Halaman 17, 18 ini ngelengkapi halaman 16 tadi. Ya, bukti bahwa perubahan dalam Alkitab itu betul-betul ada nih. Ya, jadi misalkan nomor 1 tadi korban sudah, nomor 2 Nabi Isa ya, diutus hanya untuk Bani Israel. Yang ketiga khitan. Menurut Alkitab, khitan itu perintah Allah, sunat. Inilah perjanjianku dengan kamu dan dengan seluruh anak keturunanmu. Setiap orang laki-laki harus disunat, dikerat kulit khatannya. Siapa laki-laki yang tidak dikhitan, tidak disunat, akan ditumpas dari segala bangsanya. Itu perjanjian. Perjanjian Allah dengan Nabi Ibrahim dengan seluruh anak keturunannya. Oh, dari sejak Nabi Ibrahim ya? Iya. Perjanjian sunat itu. Baik. Ya. Kejadian 17. Jadi supaya ibu bapak tahu 17 14. Inilah perjanjian. Ayat 10. Ya, mulai ayat 10 Bapak. Jadi supaya kita tahu ya, kita tidak ngarang. Ya, ayat 10, inilah perjanjianku. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Kamu di sini Nabi Ibrahim. Jadi Allah mengadakan perjanjian dengan Nabi Ibrahim dengan seluruh anak keturunannya. Lanjut. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Terus. Haruslah dikerat kulit khatanmu. Terus. Dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu.
Ya. Jadi sunat itu jelas perintahnya. Ayat 14. Sanksinya kalau tidak sunat. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Apa maksudnya itu? Dibunuh. Menurut siapa? Menurut kitab itu. Nah, pertanyaan sekarang, Yesus sunat enggak? Enggak tahu. Kan gitu. Nah, makanya, loh, kan kita kan harus yakin dah, ini perjanjian. Pertanyaan Yesus sunat enggak? Sunat. Jawab sunat harus ada dalilnya. Cerita tentang sunat di Quran enggak? Baru tahu kalau sunat itu di Kristen wajib. Iya. Lukas pasal 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Jadi Yesus sunat menurut Injil Lukas pasal 2 21. Maka kalau kita dialog dengan orang Nasrani gampang. Kok sini nggak ada, Pak? Dalam sunat di situ mungkin loh, sunat disebutkan dikerat kulit khatannya. Tadi ayat berapa sih? Lukas pasal 2 21 itu sudah ada, Bu. Pasal 2. Oh, enggak ada ya, enggak saya tulis ya. Iya. Pasal 2 apa? Lukas pasal 2 ayat 21 Yesus sunat. Tetapi nah halaman 18 sunat itu kemudian dirubah oleh Paulus. Ya. Nah, dirubah oleh Paulus. Paulus melakukan perubahan, meniadakan kewajiban khitan. Beberapa ayat saya tulis itu, Titus pasal 1 ayat 10. Orang tidak tertib adalah orang yang sunat itu dianggap orang tidak tertib dan menyesatkan. Galatia pasal 5, khitan itu tidak berguna. Galatia pasal 6 ayat 15, sunat adalah sunat hati. Padahal tadi terangkan namanya sunat itu dikerat kulit khatannya, bukan sunat hati, ya. Korintus yang pertama, tidak sunat, tidak apa-apa, dan seterusnya. Inilah Alkitab. Pasal 1 ya, Pak. Dalam Surat Paulus pasal 1 dirubah oleh Paulus 2 ayat 21. jadi tadi itu Lukas pasal 2. Ya, jadi kalau kewajibannya tadi itu yang perjanjian tadi itu kejadian. Sekarang Paulus merubah Kejadian 17 ayat 10 ya. Ayat 10. Kemudian pelaksanaannya sanksinya 17-14. Setiap laki-laki yang tidak disunat harus ditumpas dari segala bangsanya. Kejadian 17-23, semua orang laki-laki waktu itu disunat. Ibrahim waktu itu umurnya 100 tahun, Ismail dan seterusnya. Jadi itu pada waktu itu wajib di waktu sanksi itu dikeluarkan pada saat wajib sunat di surat Lukas berarti 17-14 itu. bukan, kalau Lukas itu di sini, Lukas 2:21. Ini menerangkan Yesus sunat. Mengapa Yesus sunat? Karena ini merupakan perjanjian antara Allah dengan Nabi Ibrahim dan dengan seluruh anak keturunannya. Nah, maka Yesus melaksanakan sunat. Iya, terus? Kemudian ada yang menerangkan bahwa itu dirubah bahwa sunat tidak wajib. Iya, iya. Ini. Paulus. Ya, di beberapa surat Paulus itu, ya, ya. Terus yang 17-14, kenapa ada hukuman? Duh, ini memang satu rangkaian ini, 3 ini satu rangkaian Ibu. Ini satu rangkaian, satu paket. Perintah, sanksi, pelaksanaan. Perintah sunat. Perintah sunat.
Iya, perintah khitan, perintah sunat. Di Paulus. Bukan. Di Lukas. Bukan. Di Kejadian ini perjanjian Allah dengan Ibrahim. Ya, ya. Kitab Kejadian itu ya. Ya, jadi ini satu paket. Ya, ini perintah dari Allah. Perjanjian Allah dengan Nabi Ibrahim dan dengan seluruh anak keturunannya. Setiap laki-laki harus disunat, dikerat kulin khatannya. 17:14 barang siapa laki-laki yang tidak disunat harus ditumpas dari segala bangsanya. 17:23 semua laki-laki yang ada waktu itu disunat semuanya. Ibrahim berumur 100 dan seterusnya. Nah, kemudian ayat ini oleh Paulus dirubah, saya tulis di halaman 18 itu. Titus, Galatia, Korintus dan sebagainya itu. Paulus mengatakan tidak sunat, tidak apa. Padahal menurut ini nih gak sunat ya Pak No. Inilah keadaan Alkitab ya. Jadi kalau kita ngomong Alkitab sudah berubah, tidak usah takut. Ya, iya. Yang namanya surat Kejadian. Iya, iya, betul. Kejadian surat Kejadian itu di Paulus ada, di satu lagi Lukas ada gitu kan? Ada. Kejadian itu perjanjian lama. Kejadian lama. Iya, perjanjian lama. Paulus belum lahir. Paulus itu ada di perjanjian baru. Ya. Sama. Belum. Paulus itu adanya di kitab perjanjian baru. Nah, Matius. Iya. Berapa persen yang agak menuju kebenaran kepada Injil, apakah di perjanjian baru apa perjanjian lama? Setelahnya lakukan riset, ya ada kebenaran yang ada dalam Alkitab hanya 18%. Baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dua-duanya. Ingat saya kemarin sudah dibacakan Pak Samsul ya? Sudah ya. Jadi sengaja saya bawakan apa? Supaya saya tidak ngomong tok. Kalau saya ngomong tok nanti dikira Pak Fadil ngarang-ngarang. Saya bawakan bukunya, malah saya minta tolong dibacakan. Termasuk di Al-Falah kemarin. Jadi saya hari Ahad itu subuh di Mujahidin. Di sholatnya tahajud sudah langsung di Mujahidin, sholat subuh di sana, kajian di sana kristologi. Buyar itu pulang sebentar, makan pagi, duha, berangkat Al-Falah. Ya saya sampaikan, ini loh. Ya, jadi supaya apa sih? Saya hanya ingin menegaskan, nek ngomong kudu ono, itu saja penegasannya. Satu. Yang kedua, selama yang kita lakukan itu sudah dalilnya jelas Al-Quran dan As-Sunnah, wala tahinu, wala tahzanu. Jangan ada rasa takut, jangan bersedih. Wala tahinu, wala tahzanu. Istiqomah tidak hanya dalam soal tauhid saja, istiqomah berkata benar. Ya. Istiqomah dalam menyatakan kebenaran. Allah menyatakan itu. Itu kan Allah sudah beritahu begitu ya. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang berkata Tuhan kami hanyalah Allah. Ya. Sumastaqamu. Kemudian mereka berpegang teguh atau istiqomah dalam kebenaran. Apa kata Allah? Wala tahinu wala tahzanu. Tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa takut. Bahkan malaikat datang beritahu, berbahagialah kamu dengan surga. Jadi menyampaikan kebenaran itu ya memang berat. Ya, Pak Hamka itu cukup lama di penjara itu sampai nulis tafsir Al-Azhar itu 26 juz. Kalau ingin baca Al-Azhar yang 30 juz itu yang 26 juz ditulis di dalam tahanan. Jadi Pak Hamka ditangkap oleh Orde Lama, nggak diadili. Setelahnya itu ada huru-hara PKI, Pak Hamka dibebaskan ya. Tadi katanya diadili, ditangkap ya gak ada perkara, diculno ya gak ada. Kalau ingin baca itu, jadi itulah maka menyampaikan kebenaran itu pesan saya cuma itu aja. Satu, nek ngomong kudu ono dalile dan itu ayat.
Nek ngomong kudu ana dalile, utawa nek berbuat apa-apa kudu ana dalile, itu ayat. Satu ayat ini saja pegang teguh. 17:36 ini sudah sering saya sampaikan. 17 Al-Qur'an 36. Wala takfu ma laisa takabim. Wala takfu. Bukan 17:36, Bu. Iya. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak diketahui karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan digunakan. Nah, jangan kamu mengikuti sesuatu, jangan kamu mengerjakan sesuatu kalau kamu tidak tahu ilmunya. Jadi orang Islam itu tidak benar nek cuma melok, wong-wong ngetan, wong-wong ngulon. Jangan, satu ayat ini aja buat pegangan. Jangan kamu mengikuti sesuatu, jangan kamu mengerjakan sesuatu kalau kamu tidak tahu ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati pasti dimintai pertanggungjawaban. Ayo ayat ini jadi pegangan kita. Jadi sebelum kita ngomong harus jelas dalilnya. Misalkan pertanyaan tadi, Yesus sunat enggak? Sunat enggak yo? Mbah aku gak menangi, Pak. Sunat, dalile Lukas pasal 2:21. Yang saya tidak bisa jawab nek takon sing nyunat sapa, gak ero aku. Tidak ada. Di Quran tidak diterangkan. Tapi menurut pelajaran juga khitan itu kan sangat dianjurkan. Nyata fungsinya ya kebersihan, ya kesehatan dan sebagainya. Dalam penelitian wanita yang bersuami laki-laki tidak berkhitan sekian persen sangat ya, mungkin terkena penyakit. Jadi hubungannya khitan dengan kesehatan, hubungannya sholat dengan kesehatan, hubungannya puasa dengan kesehatan dan lain sebagainya. Islam itu tidak hanya bicara surga dan neraka, tapi hubungan ajaran Islam dengan ini luar biasa. Begini, begitu Bapak Ibu. Masih ada yang ingin sampaikan? Jadi hari ini tadi sudah 16, 17, 18 halamannya ya. Insya Allah Rebu akan datang. Babnya 8 dan 9 itu. Atau halaman 10 dan 11. Karena ini masih bulan Maulid ya. Kita memperdalam ini. Nabi Muhammad dalam Al-Quran, Taurat dan Injil sekaligus 10 kehebatan Nabi Muhammad ya. Jadi nomor urut 8 dan 9 atau halaman 10 dan 11. Insya Allah Rebu depan itu nggih. Iya. Iya, ayat 30. Sama satu lagi 46 surat Yukhruf ayat 13 dan 14. Kemudian mereka menunjukkan pendirian mereka. Iya. Menunjukkan itu maksudnya yakin. Iya, tidak goyang, iya. Maka mereka takkan turun pada mereka, jangan kamu bersedih. Iya. Jangan takut. Dan jangan terus. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang dijanjikan. Nah, meneguhkan istiqomah. Iya, meneguhkan itu artinya istiqomah. Artinya diiming-iming sesuatu, jangan tergiur. Ditakut-takuti, jangan takut. Sekali menyatakan la ilaha illallah. Ada kisah yang menarik itu. Seseorang pemuda aktivis ya, ditangkap oleh raja, disuruh mengikuti agamanya raja tadi. Enggak. Diiming-iming apa saja, ditakut-takutin. Sampai kemudian salah seorang tawanan dihadapkan dia. Nih loh. Sampai dilempar ke api dan sebagainya. Kalau kamu tuh tetap pada pendirianmu, kamu akan mengalami itu. Siap. Panjang sekali yang akhirnya justru sang raja ini tunduk melihat keteguhan pemuda yang tidak bergeser tadi itu. Ada lagi pemuda yang ibunya berontak, tidak mau makan, tidak mau sembarang kalir itu, karena anaknya memeluk Islam. Sampai anaknya berkata, ibu,
andai kata nyawa saya ini lebih dari satu, biarlah yang satu mati, tapi yang satu tetap. Dan ibunya setelahnya berpikir betul. Iya, ya. Kan seperti itu. Jadi memang istiqomah itu tidak gampang ya, tidak gampang. Iya, oleh karena itu ayo sesuai dengan surat ini tadi 41, 30, 46, 13, 14. Istiqomah. Innalladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami hanyalah Allah. Sumastaqamu. Kemudian mereka berteguh hati, ya, istiqomah, teguh pendirian. Maka dikatakan wala tahinu wala tahzanu. Ya. Dan kemudian Allah mengatakan surga. Surga. Ya. Baik, sampai di sini mudah-mudahan kita semuanya sampai akhir hayat kita istiqomah di dalam ketauhidan kita, dalam agama kita. La ilaha illallah. Dan tidak kita saja, anak turun kita. Anak turun kita, karena Islam itu tidak hanya bicara person. Memang Islam mengatakan person. Wattaqun narol lati udatul kafirin. Jaga dirimu dari api neraka. Tapi Islam juga menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jaga dirimu dan ayo jaga baik-baik. Semoga Allah tidak matikan kita, tidak matikan anak turun kita, kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.